Mari Engkau berfirman kepada kami pada malam hari ini ya Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ajaib dan yang mulia. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama akan ayat firman Tuhan ini. Mazmur pasal 37 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada sebuah cerita, ada seorang yang sangat kaya. Orang kaya ini memiliki seorang istri dan juga memiliki seorang anak. Kemudian suatu hari istrinya meninggal dunia. Ini membuat sang orang kaya ini sangat sedih hatinya. Istrinya meninggal dunia. Kemudian akhirnya dia mempunyai seorang anak tadi. Dia mengambil seorang pengasuh untuk mengasuh anaknya yang masih kecil. Ya, ini berjalan beberapa tahun, ya, cukup lama. Kemudian nasib sial menimpa anaknya juga, dan akhirnya anaknya meninggal dunia. Jadi istrinya meninggal dunia, anaknya pun meninggal dunia. Ini membuat kesedihan yang sangat dalam hati orang kaya. Dan karena kesedihan yang mendalam ini membuat juga akhirnya orang kaya ini meninggal dunia. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, setelah meninggal dunia, orang kaya ini yang memiliki banyak kekayaan, tapi tidak ada yang mendapatkannya, karena tidak ada sanak famili yang menuntut, tidak ada keluarga yang menuntut. Karena mungkin ini perantauan jauh dan juga keluarganya terpisah jauh, sudah terputus. Kemudian akhirnya pemerintah mengambil inisiatif mengambil seluruh kekayaan daripada orang kaya ini, dan akhirnya melelangkannya untuk dijual. Jadi akhirnya barang-barang yang ada di rumah besar itu semua dilelang, dijual, dan orang-orang datang satu demi satu barang terjual dalam lelang. Dan ada seorang pengasuh tadi yang mengasuh anak orang kaya ini. Dia juga ingin membeli barang yang ditinggalkan oleh orang kaya. Tapi dia tidak punya uang yang cukup
untuk membeli barang-barang mewah. Dia hanya punya kerinduan untuk membeli sebuah foto yang dibingkai, yaitu foto anak orang kaya yang waktu kecil dia asuh dan akhirnya meninggal dunia. Dan singkat cerita, dia akhirnya dengan uang yang sedikit, akhirnya dia bisa membeli foto anak orang kaya, karena tidak ada yang mau membelinya. Ya. Nah, setelah dibelinya, akhirnya dia bawa pulang. Dia bersihkan, ya, dia buat bagus-bagus, dia perbaiki yang rusak di mana terhadap foto. Singkat cerita, akhirnya ketika dia membersihkan foto ini, akhirnya dia menemukan sebuah kertas yang terselip di belakang foto itu. Dan apa isi daripada kertas ini? Rupanya kertas ini berisi sebuah wasiat. Wasiat apa? Wasiat dari orang kaya ini yang sudah meninggal dunia, bahwa seluruh kekayaannya akan diwariskan kepada orang yang mencintai anaknya, yaitu orang yang membeli foto ini, orang yang menyimpan foto ini. Dan singkat cerita, akhirnya seluruh hasil penjualan atau seluruh harta daripada orang kaya ini diwariskan kepada pengasuh ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sebuah warisan yang diberikan kepada pengasuh orang yang miskin ini. Mungkin dia terkejut, mungkin dia kaget, dia mendapatkan kekayaan yang melimpah-limpah karena dia telah membeli foto orang kaya ini, anaknya ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata, ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita. Dan ketika kita menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, maka kita adalah ahli waris Tuhan. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar mendapat warisan. Dikatakan oleh Alkitab di situ, di ayat yang ke-9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi mendapat warisan. Oh, mendapat warisan ini sangat senang ya. Tiba-tiba kita dapat warisan dari orang tua, dari nenek moyang kita. Oh, 1 triliun, 1 miliar, 1 rumah besar, atau apapun juga. Bukan hasil kerja kita, tetapi diwariskan kepada kita. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimanakah kita menjadi ahli waris Tuhan? Bagaimanakah kita bisa mewarisi negeri? Bagaimanakah kita bisa mewarisi negeri? Di ayat yang ke-7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Apa arti berdiam diri
di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan berarti kita mendiamkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Bukan berarti mati, tetapi menghentikan semua yang ada di dalam diri kita. Fisik, mental, psikologis, semua dihentikan. Bahkan sampai dikatakan jangan marah. Ada orang yang berhenti secara fisik, tetapi mulutnya marah terus, ya kan? Atau orang yang fisiknya bergerak, bekerja terus, melakukan segala sesuatu, tapi mulutnya diam. Tapi ada juga orang yang diam, tidak melakukan apapun, mulutnya juga tidak omong, tetapi pikirannya bercabang-cabang. Pikirannya bergerak terus. Ingin ini, ingin itu, punya cita-cita ini itu, ini itu, ini itu, ini itu. Jadi bercabang-cabang apa yang diingini. Ya. Arti berdiam diri di sini adalah segala sesuatu berhenti, bukan mati, tetapi tidak difungsikan, berhenti. Secara fisik tidak melakukan apa-apa, mulut tidak bekerja, pikiran tidak bekerja, perasaan juga tidak difungsikan. Artinya berdiam diri di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita bisa menghentikan aktivitas kita, tetapi pikiran kita, perasaan kita tidak bisa berhenti. Ini berhenti di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Makanya kita datang kepada Tuhan itu dengan berdiam diri. Kadang-kadang kita duduk di sini, tapi perasaan kita ada di luar sana. Kita duduk di sini, pikiran kita jalan entah kemana. Kita ada di gereja, tapi kita dipenuhi dengan perasaan hati yang menggebu-gebu. Kita dipenuhi amarah, kita dipenuhi dengan dengki, kita dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang tidak sehat. Artinya kita tidak berdiam diri. Berdiam diri artinya kita menghentikan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita di hadapan Tuhan. Bisa? Coba 1 hari nggak main HP, bisa? Coba 2 jam nggak main HP, bisa? Coba 1 jam kita tenang di hadapan Tuhan, bisa? Tenang kita di hadapan Tuhan, damai di hadapan Tuhan. Tidak ada hal-hal yang kita lakukan bahkan pikiran, perasaan, hati kita. Tenang di hadapan Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan di hadapan Tuhan. Inilah menjadi kunci mewarisi negeri. Kemudian yang kedua, tidak cukup
kita menghentikan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Tetapi dikatakan, dan nantikanlah dia. Dan nantikanlah dia. Apa arti kata nantikanlah dia? Nantikanlah dia artinya adalah kita membiarkan Tuhan bekerja. Kita membiarkan Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Kita membiarkan Tuhan yang berbicara. Kita membiarkan Tuhan yang berkehendak di dalamnya. Jadi tidak cukup mendiamkan diri kita, tetapi kita perlu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kadang-kadang ketika saya marah seseorang, dia juga marah. Lalu siapa yang didengar? Ya. Kadang-kadang saya dulu saya menjadi pengajar di sekolah. Ya. Saya masuk dalam kelas. Lalu ketika saya mengajar, tapi yang diajar juga mengajar. Artinya adalah kita berbicara, dia juga berbicara. Kadang-kadang saudara, Allah berbicara dan kita harus mendiamkan diri kita, mendengar apa yang Tuhan inginkan. Inilah arti menanti-nantikan Tuhan. Bukan hanya kita menunggu waktu Tuhan, tetapi menantikan Tuhan artinya kita membiarkan Tuhan bertindak. Memang kadang-kadang Tuhan bertindak, dia sendiri yang bekerja. Tapi kadang-kadang ketika dia bertindak, dia menyuruh kita yang bekerja. Sama seperti ketika mereka mereka tidak ada makanan untuk memberikan makan 5.000 orang itu. Dan akhirnya Tuhan bertanya, ada berapa ikan pada kamu? Dan ada berapa roti sama kamu? Bawa ke sini. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Sama seperti ketika Maria berkata kepada Yesus, kepada pelayan-pelayan, supaya mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan akhirnya air menjadi anggur. Kadang-kadang ketika kita menanti-nantikan Tuhan, dan ketika Tuhan bekerja, dan kita membiarkan Tuhan bekerja, kadang-kadang Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu. Kadang-kadang Tuhan berbicara kepada kita apa yang harus kita lakukan. Jadi artinya menanti-nantikan Tuhan adalah membiarkan Tuhan bekerja dan menuruti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Amin. Beri semangat dulu. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, itulah yang kita lakukan. Apa yang Tuhan bicarakan kepada engkau, itulah yang kita lakukan. Itulah artinya menanti-nantikan Tuhan. Di hari ini anak-anak muda sebentar lagi masuk dalam bulan Mei, tak lama lagi ada ujian dan sebagainya, dan masing-masing punya cita-cita. Masuk sekolah mana bagi yang menuruti sekolah lagi, yang punya cita-cita.
masuk fakultas mana, jurusan apa, di kota mana, apakah UI, apakah Trisakti, apakah Untan, atau apa. Atau ada yang punya pikiran, udahlah, saya ingin pulang kampung saja. Atau saya mau tetap saja di kota ini dan bekerja. Atau saya ingin kemana? Atau saya ingin, ya sudah pusing 7 keliling, kawin saja. Atau nikah saja. Apa saja yang ada di dalam keinginan kita, apa saja yang ada di dalam cita-cita kita, kita serahkan pada Tuhan dan kasih tahu sama Tuhan apa yang harus saya lakukan, dan nantikanlah Tuhan. Dan nantikanlah Tuhan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Inilah arti menantikan Tuhan. Dan kita akan menjadi orang yang mewarisi negeri. Tuhan sendiri yang akan mewariskannya kepada saya dan saudara. Ketika kita berdiam diri dan menantikan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu dengan kebenaran. Biarlah mereka boleh mewarisi negeri, mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang ajaib, mewarisi berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan mereka mengerti dan melaksanakan akan kebenaran firman-Mu, berdiam diri dan membiarkan Tuhan bekerja dan ikut apa yang Tuhan inginkan dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, mungkin ada